Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 22 ya. Di sini ada fx dan fy adalah komponen vektor secara sumbu x dan sumbu y. Jika besar fx adalah 8 akar 3, satuan besar fy adalah. Oke, jadi soal nomor 22 ini adalah tentang proyeksi vektor, dimana ketika vektor membentuk sudut di dalam fisika atau vektor yang miring dalam fisika harus kita luruskan dia ke jalan yang benar. Nah, jadi nih, misalkan ya, ini vektornya tuh miring nih. Maka perlu kita proyeksikan ke arah sumbu x, nanti namanya fx, ke arah sumbu y, namanya fy, ketika kita mau mencari resultannya. Nah, di sini sudah diketahui setelah diproyeksikan di sumbu x-nya. Nah, kalau misalkan kakak pernah bilang ya, kalau tertera sudut di sini tertulis sudutnya, maka pasti kita akan gunakan cos sudut ini ya. Sehingga kita akan dapatkan ini persamaannya, fx itu adalah f cos theta. Nah, nilai fx nya kita udah tahu, yaitu 8 akar 3. Nilai f nya kita nggak tahu, cosnya adalah cos 37. Dan nilai cos 37 itu 4/5 ya. Jadi ini sama aja kayak 4/5 f 8 akar 3. Maka kita akan dapetin nilai f nya itu adalah 40 akar 3 per 4, yaitu 10 akar 3. Nah, kalau kita sudah tahu nilai f nya, kita bisa mencari fy nya, dimana fy itu adalah, kalau kita udah pakai cos sudut tertera, berarti ini sin sudut tertera ya, f sin langsung aja 37. F nya kita udah tahu 10 akar 3, sin 37 kebalikannya berarti, yaitu 3/5. 2, kita dapatkan nilainya 6 akar 3 satuan untuk di komponen y. Jadi jawabannya yang D. Yang D. Selanjutnya, dua vektor gaya sama. Berarti nilai gayanya sama, kemudian masing-masing 10 nilai yang sama tadi. Perbandingan penjumlahan dan pengurangan resultan vektor adalah 2, nilainya 2 ya. Sudut apit yang dibentuk antara kedua vektor tersebut adalah, jadi ini ada dua vektor, vektornya sama nilainya. Kemudian ada kata kunci di sini nih. R ini adalah resultan, S ini adalah selisih. Resultan dibagi selisihnya adalah 2 katanya gitu ya. Untuk persamaan resultan sudut yang membentuk vektor yang membentuk sudut itu adalah akar dari f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat plus 2 f1 f2 dikali cos theta. Nah, dalam hal ini tetanya yang ditanyakan ya. Nah, sedangkan resultan itu hanya beda negatif di sininya. Jadi rumusnya akar f1 kuadrat plus f2 kuadrat min 2 f1 f2 dikalikan dengan cos theta. Ini selisih ya. Nah, katanya, ini kan berarti tentang perbandingan ya. Katanya resultan dibagi selisihnya itu sama dengan 2. Kita masukkan saja nilai resultan, rumus resultan dan rumus selisihnya ke dalam persamaan yang sudah diketahui tadi. Berarti ini kita masukkan ya di sini ya. Ini dibagi yang selisihnya, nilainya akan sama dengan 2 ya, per untuk membedakan kakak giniin sama dengan 2. Maka kita bisa hilangkan akarnya ini dengan menguadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan, berarti ini juga kita kuadratkan, dapatnya nanti adalah, karena f nya sama, langsung kakak tulis gini, berarti ini f kuadrat, langsung ditulis dulu ya, 2f kuadrat dikali cos theta per yang bawah jadinya f kuadrat plus f kuadrat min ya, yang di sini min ya, min 2f kuadrat dikali cos theta sama dengan 4. Nah, ini kita kali silang jadinya f kuadrat plus f kuadrat plus 2f kuadrat dikali cos theta itu sama dengan 4f kuadrat plus f kuadrat min 2f kuadrat dikali cos theta. Nah, ini kita pindahkan, kita mau nyari cos theta, berarti yang lainnya kita pindahkan. Jadinya ini kita hasilin dulu deh biar nggak banyak. Ini kan jadinya 2f kuadrat plus 2f kuadrat dikali cos theta
ini tuh 4 dikali semuanya ya. Jadi ini tuh adalah, ini tambahin dulu jadinya 4 dikali 2F kuadrat min 2F kuadrat dikali cos theta. Nah, ini dikali dulu ke dalam 8F kuadrat min 8F kuadrat cos theta. Nah, ini kita sedemikian rupa buat supaya dia itu nilainya nanti sama. Cos theta-nya bukan sama. Cos theta-nya itu sama dengan gitu ya, cos theta sama dengan gitu maksudnya. Oke, berarti kita ubah yang ini jadinya 2F kuadrat cos theta, yang ini pindah jadi plus 8F kuadrat cos theta sama dengan 8F kuadrat minus 2F kuadrat. Nah, ini jadinya kan 6F ya, 6F kuadrat. Yang ininya jadinya 10F kuadrat dikali cos theta. Nah, F-nya ini kan bisa kita bagi ya, karena kedua sisinya sama. Set. Sisanya adalah cos theta itu ternyata nilainya adalah 6/10. Nah, 6/10 itu kan 0,6 ya. Atau ini adalah 3/5. Tadi nilai cos theta yang nilainya 3/5 itu berapa? Kayak gitu. Atau kita cari theta itu adalah arcus cos dari 3/5. Karena tadi di soal ini tuh 3/5 tuh sin 37, sudutnya sin ya, berarti ini 53 deh kayaknya. Ini adalah sudutnya 53 derajat. Pakai kalkulator bisa ya. Udah dicek aja. Nah, itu jadi kita ini sebenarnya tadi kalau dari awal udah langsung disederhanakan, langsung 2F2 lebih sederhana ya. Cuman tadi nggak langsung jadi kayak banyak gitu, sebenarnya enggak. Nah, kakak mau jelasin dulu yang tentang ini nih, kenapa pakai cos, kenapa pakai sin ya. Itu sebenarnya itu adalah dari sini, dari segi dari sudut matematika segitiga. Nah, kita tahu ya kalau tadi tuh ini adalah F, ini setelah kakak proyeksiin ke sini, ini kakak buat hijau, ini adalah Fx. Nah, ini adalah Fx. Nah, sedangkan ketika kakak proyeksikan ke sumbu Y itu kan yang di sini. Tapi kan itu nanti sejajar sama ini. Sejajar sama ini. Ini adalah Fy berarti ya. Nah, itu kenapa Fx itu pakai cos, kenapa Fy pakai sin, itu karena ini kita dari cari sin theta itu demi depan sudut per miring. Miring itu yang ini. Ini depan, ini miring, ini samping. Nah, sin itu demi depan per miring. Sin theta itu sama dengan depannya adalah Fy, per miringnya adalah F. Maka ketika nyari F itu adalah F dikali sin theta, kayak gitu. Nah, terus kalau cos gitu kita cari cosnya. Cari cosnya berarti cos theta sama dengan Fx per F, maka Fx sama dengan F dikali cos theta. Nah, ini makanya untuk nyari Fx pakai ini cos, nyari Fy ini typo, itu pakai sin. Nah, ini tapi tergantung sudutnya terletak di mana ya. Kan depan sudut, samping sudut itu bergantung sudutnya letaknya di mana ya. Jadi, ketika nemu soal yang seperti ini, ketika tertulis sudut di sini, di bagian ini, terus kita proyeksiin dia dan situ ada sudutnya yang tertulis. Di sini ada nggak ada sebenarnya di sini ya, yaitu 53. Tapi itu tidak tertulis. Jadi kalau tertulis di sini maka langsung aja kita pakai cos untuk yang memproyeksikan di sebelah sini. Ini pakai cos. Kalau di sini tertulis sudut. Tapi kalau di sini tidak tertulis sudutnya, tidak tertulis ya, bukan tidak ada ya. Kita pakai sin ketika proyeksiin ke sininya. Nah, kalau misalkan ini apa namanya? Kalau misalkan ya kakak tulis ini jadi 53. Nah, sekarang kan udah tertulis sudut ya, maka kita pakai cos tapi sudut yang tertulis. Nah, cos 53 itu akan tetap sama kok, nilainya sama. Kalau kita tidak tertulis kan tadi kita pakai sin ya. Itu sama dengan sin 37. Ini akan sama nilainya. Cek aja.
Gitu, jadi tergantung sudut mana yang kita tinjau sebetulnya. Oke, kita next di video selanjutnya ya.